Begitu seorang di antara kamu sholat, kata Nabi SAW, maka rapatkan safmu, kalau enggak setan berdiri di antaramu. Tapi itu pun setan masih bisa mengganggu. Apa yang dibisikkan setan? Setan ingatkan kita dengan semua hal baik yang kita enggak ingat di luar sholat. Bayangkan, kan ada orang cerita kan, kok saya kalau habis sholat rumus matematika itu selesai katanya. Kalau saya lagi sholat, kunci hilang ketemu. Lagi sholat, langsung ada jawaban. Sampai-sampai ada orang yang berani-beraninya mengubah fungsi sholat. Dia sholat agar bisa menyelesaikan masalahnya. Itu enggak begitu, rahimahullah. Sholat itu melaksanakan perintah Allah. Ya. Kerja siapa itu? Kerja setan. Ini pintar sekali setan. Kan talbis iblis. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi. Nah, rahimakumullah, maka ini yang perlu kita sadari bersama. Dan Allah nggak pernah salah ketika dalam Al-Quran ada ayat wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah menyebut Allah agar kamu beruntung, agar kamu berhasil. Maka dimanapun kemudian, kalau ibadah saja seperti itu, maka apalagi hal-hal perkara-perkara yang lainnya. Kita muhasabahi satu persatu kan. Semua aktivitas kehidupan kita ini, mulai dari sholat misalnya. Kenapa sih sholat terus? Tambah dengan sunnah, tambah dengan malam tahajud, tambah dengan witir, macam-macam. Tapi kok susah sekali jaga lisan, gampang sekali ngata-ngatain orang, mudah sekali ghibah. Ya, kenapa ya Allah? Susah sekali saya. Padahal habis itu nyesal. Habis itu, aduh, kenapa saya ngomongin orang itu ya? Kenapa nggak saya diem aja? Kalau memang dia nggak pas, kenapa nggak saya samperin, saya nasihati? Kenapa saya ngomongin dari belakang? Kita lihat sholat kita, rahimakumullah. Ternyata sholat nggak pernah jadi doa. Sedikit sekali dalam sholat ingatan akan Allah. Jadi makmum yang mengganggu pikirannya imamnya. Ah, orang ini lagi jadi imam. Ngapain sih dia? Ya. Jadi imam yang mengganggu pikirannya, saya harus kelihatan keren jadi imam. Jangan sampai nanti orang-orang yang jadi makmum gak berpikir saya keren. Semua seperti itu, rahmatullah. Sholat di rumah, gak ada yang lihat, jadi buru-buru. Padahal mudah sekali menghadirkan sholat khusyuk itu secara teori, walaupun tidak mudah secara praktek. Sholat kan artinya doa. Mana mungkin Allah menerima doa kita kalau kita nggak serius. Nah, baru sholat bisa menjadi doa kalau ingatan akan Allahnya besar. Jadi doa walaupun yang kita ucapkan nggak ada kata-kata ya Allah, ya Rabbana atau Allahumma, nggak semuanya itu kan. Kayak di awal Allahu Akbaru kabira, Allah Maha Besar. Itu kan kesannya nggak ada unsur permintaan di dalam Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi katsira. Kesannya itu hanya zikir. Tapi ketika itu diucapkan dalam sholat, itu tidak hanya tentang zikir, tapi itu adalah doa. Karena sholat secara bahasa artinya doa. Bayangkan kita baca Al-Fatihah itu berdoa, Bapak-bapak. Setelah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan saja. Karena kata Nabi, khusus untuk Al-Fatihah di dalam sholat, diawali dengan ta'awuz, biar nggak diganggu setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi itu berdoa gitu. Serius jadinya, rahimakumullah. Ya kayak minta kita ke Allah. Sujud, rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allahumma faghfirli. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Allahumma faghfirli ketika kita sujud. Dan begitu seterusnya, semuanya doa. Ingatan akan Allah menentukan kualitas sholat kita. Nah, nanti memang makanya kita perlu berkontemplasi, kalau bahasa orang sekarang, merenung, Bapak-bapak. Perlu sediakanlah waktu, jangan sama orang terus hidup kita. 24 jam sama istri, sama anak, kalau enggak sama teman, enggak mau sendirian, harus mau sendirian. Sediakan waktu sendirian, biar kita bisa muhasabah. Kita kalau enggak pernah sendiri enggak bisa muhasabah. Biarin aja duduk di masjid, jangan mau diajak ngobrol. Ini kan ada orang masuk ke masjid, duduk, belum apa-apa udah ngobrol. Nunggu qomat ngobrol, ba'da sholat nggak ada zikir ngobrol. Kapan mau muhasabah?
Nggak ada kita muhasabahnya kalau begitu. Ya kan? Habis sholat duduk aja diam 15 menit. Ada orang ngajak ngobrol, ya maaf saya zikir sebentar. Kan ada memang saudara kita begitu kan, nggak bisa diam dia. Kita di sebelah dia zikir sih zikir, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nggak ada 2-3 menit langsung dia mau kemana hari ini. Nah, gitulah ya, lagi zikir kan nggak enak, rahimakumullah. Nah, jadi saudara kan dimuliakan Allah SWT, kalau bisa di masjid janganlah kita yang memulai pembicaraan, kalau bisa begitulah. Lain halnya saudara kita memang sudah di luar, sudah nggak berzikir lagi, jangan sampai orang lagi duduk datang ya, nanti jadi kita jangan begitu, orang kan lagi zikir ya. Jadi rahimakumullah, karena kalau nggak di masjid di mana lagi kan? Kita di rumah termenung begini, istri kita ketakutan. Istri saya kalau saya diam ini takut dia. Tapi ada apa katanya? Dikira mau mati. Padahal kita lagi merenung kan? Makanya merenung terbaik itu di masjid. Enak kita di masjid. Habis isya kita duduk sebentar. Jangan diganggu dulu sama yang lain duduk. Ya. Hari ini dari subuh tadi enak ya. Kok sukses, kerjaan selesai, ketemu orang baik-baik, nggak ada masalah. Habis zuhur baik, khusyuk tadi sholat subuh. Nggak sombong kan, kita nggak ngucapin ke orang kan, nggak. Kita dalam hati kita aja, iya tadi waktu sholat subuh sadar semua apa yang saya baca. Oh ya, hari ini baik ya, nggak ada cerita buruk orang, nggak ada ghibah, nggak ada namimah, nggak ada. Perlu duduk sebentar yang membuat kita besok ingin lebih baik lagi. Ya, begitu kita sadar ternyata hari ini kurang baik, pasti kita besok akan memperbaiki diri kita. Jadi rasakan, sama kayak orang icip-icip bapak-bapak, ya kan? Kita ngopi, mana bisa kita ngopi banyak orang rame sambil ngobrol-ngobrol, dibilang suruh rasakan kopi, nggak bisa. Merasakan kopi itu Pak, antum pergi ke kedai kopi, kelas berdua atau bertiga, jangan rame-rame. Pas kopi dihidangkan, diam semua. Bismillah, kita nyoba kopi ini, diam, jangan ngobrol. Biar konsentrasi kita fokus. 1 menit mungkin kita diam. Wih, enak rasanya. Bayangkan kalau orang minum kopi kayak minum air putih itu sehabis kerja bakti, ya nggak ada rasanya sama sekali. Jadi perlu waktu dalam kesendirian. Ibu-ibu juga begitu, anak kita juga begitu. Kita perlu waktu merenung, mengingat lagi apa kita lakukan hari ini. Baru kita sadar, wah iya saya banyak lupa Allah dalam sholat saya, sehingga kok hari ini kurang baik ya, hari ini kurang bagus. Termasuk rahimakumullah, ada satu doktor, profesor beliau, Dr. Al-Ma'sarawi, tinggal di Amerika sana, orang Al-Azhar. Beliau mengatakan gini, di antara tanda sholat kita itu baik, kita dalam sehari itu ketemu orang baik. Jadi Allah nggak persilahkan kita ketemu orang buruk. Bayangkan ya, ya kan? Rusak suasana hati kita. Habis sholat ketemu orang nggak jelas, nyebelin. Habis sholat ketemu orang aneh, nggak taunya bukan salah orang itu. Tadi kita sholatnya nggak khusyuk, nggak serius minta sama Allah. Kan kata Allah dijamin dibaikin semuanya. Begitu sholat itu khusyuk. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Coba bayangkan, sholat mencegah dari keji dan Allah nggak sebut sholat mencegah dirimu dari keji dan mungkar. Cuma dirimu, enggak, tapi dirimu, lingkunganmu, suasana hatimu, semuanya tentang dirimu. Tidak ada perasaan tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ketemu istri, hari itu istri baik. Ketemu anak, hari itu anak baik. Ibu-ibu ketemu suami, hari itu suami baik. Ketemu teman, teman baik. Ketemu bawahan, bawahan baik. Ketemu kolega, kolega sedang baik. Kita main ke suatu tempat, tempat itu sedang baik. Soalnya rahimakumullah, ya kan? Bapak, kalau yang tinggalnya pinggir pantai kan, kadang pantai nggak baik kan? Kalau kita pengen berenang, alah ombak gede banget, mana mendung lagi gelap, nggak jadi berenang. Rahimakumullah. Biasanya cuma 2 meter, tiba-tiba 3,5 atau sampai 4. Ingat bener-bener nggak bisa berenang kan? Kalau masih 2 masih bisa lah, enak kita main ini. Jadi rahimakumullah itu terjadi dalam hidup ini. Maka saudaraku dimuliakan Allah SWT, hadirkan ingatan akan Allah. Lebih besar ingatan akan Allah. Jadi gusur saja, gangguan-gangguan itu gusur, nggak penting. Apa yang penting itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada saya.
Karena emang setan itulah kerjanya. Nabi kan cerita itu kan. Begitu seorang di antara kamu sholat, kata Nabi SAW, maka rapatkan safmu, kalau enggak setan berdiri di antaramu. Tapi itu pun setan masih bisa mengganggu. Apa yang dibisikkan setan? Setan ingatkan kita dengan semua hal baik yang kita enggak ingat di luar sholat. Bayangkan, kan ada orang cerita kan, kok saya kalau habis sholat rumus matematika itu selesai katanya. Kalau saya lagi sholat kunci hilang ketemu. Lagi sholat langsung ada jawaban. Sampai-sampai ada orang yang berani-beraninya mengubah fungsi sholat. Dia sholat agar bisa menyelesaikan masalahnya. Itu enggak begitu rahimahullah. Sholat itu melaksanakan perintah Allah ya. Kerja siapa itu? Kerja setan. Ini pintar sekali setan. Kan talbis iblis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim di talbis iblis itu, kalau setan enggak bisa menghalaumu untuk melakukan maksiat, maka apa yang dilakukan oleh setan? Setan akan menggiring pikiranmu memikirkan sesuatu yang nggak penting. Jadi ketika sholat jadi nggak penting kan kunci hilang. Ketika sholat harusnya jadi nggak penting rumus matematika. Ketika sholat yang paling penting adalah kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sedang dalam posisi berdoa memohon kepada Allah. Itu yang paling penting. Nah, dihalau sama setan. Maka begitu sholat ada orang bersyukur, alhamdulillah tadi saya sholat kepikiran saya cara menyelesaikan masalah ini. Nauzubillah bisa. Padahal itu kepikiran itu kerja setan dalam dirinya. Rahimakumullah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita besarkan Allah dalam sholat kita. Ramadan seperti itu, berzakat seperti itu, bermasyarakat nanti kita kembangkan. Kalau sudah di dalam rukun Islam itu berhasil dengan baik, maka mari kita kembangkan dalam semuanya. Contoh yang paling berat nanti apa yang terjadi rahimakumullah, walaupun memang ini perlu proses bapak-bapak. Yang paling berat ketika kita harus membiarkan. Ulama mengatakan di antara ciri khas orang bermartabat, orang yang mampu membiarkan keadaan. Karena menurutnya itu bukan yang terpenting untuk diselesaikan. Ya salah. Tapi nggak mudah bapak-bapak. Contoh Pak, kita di jalan disalib, penting nggak diselesaikan itu? Nggak prioritas kan? Apa prioritas kita ketika sedang melintas di perjalanan? Selamat sampai tujuan. Tiba-tiba setan bekerja keras kan? Nggak mungkin setan nggak biarin kita Pak. Dia hembuskan niat yang lain. Kayak saya pernah kejadian mau Pak di Kuningan itu, mobil baru. Kan Kuningan jalan besar Pak, kalau kita keluar Ciperna itu ada Kuningan, jalannya gede banget sekarang, bagus mulus. Nggak ada alasan orang itu nabrak depan sama depan gitu. Itu nabrak. Ini nabraknya nggak full depan, di pinggir-pinggir, tapi kan ringsek mobilnya kan, rusak, nggak bisa jalan lagi. Ya, kena ke bagian kaki-kaki rodanya kan, yang satu kaki-kaki roda kanan, satu kaki-kaki roda iya kanan sama kanan jadinya, ya. Jadi kena begini Pak. Ya. Ikan kita bingung kan, ini kenapa? Nggak tahunya apa? Ngotot. Jadi yang satu pengen nyalip, yang satu juga pengen nyalip. Padahal mereka nggak sedang dua-duanya nyalip. Ya, bayangkan Pak, mereka nggak sedang nyalip beneran. Pengen nyalip kan orang agak ngambil kanan kan, pengen nyalip juga. Lagi ngedim. Tiba-tiba dalam hati keduanya apa? Ngapain saya ngalah? Dialah yang ngalah. Saya udah duluan pengen nyalip katanya. Sampai berat. Penyesalan selalu datang terakhir kan, tujuan utamanya nggak tercapai ini, tapi hasrat kepuasannya tercapai. Dia bisa merusak mobil orang, tapi dia baru sadar juga mobil dia rusak juga, dia nggak bisa jalan lagi kan. Rahimakumullah. Maka itu contoh begitu kita lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah ngingetin kita kan, kenapa Anda ada di sini? Kenapa Anda jadi ayah? Kenapa Anda jadi anak? Kenapa Anda jadi suami? Kenapa Anda berada di masjid? Kenapa Anda berada di tempat kerja? Kenapa Anda berada di tengah jalan? Kenapa Anda punya sahabat? Kenapa Anda punya tetangga? Kenapa Anda? Itu pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa terjawab dengan benar kalau kita selalu menghadirkan ingatan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dengan tetangga saja, rahimakumullah. Nabi SAW sampaikan, Jibril terus menerus mewasiatkanku tentang tetangga, seolah-olah kalau aku meninggal tetangga berhak
menerima warisan dari hartaku, kata Nabi SAW. Bayangkan. Jadi kalau kita ingat tetangga, kan ada orang ingat tetangga, ingat haknya. Ini tetangga nggak beres nih, ini tetangga nggak benar. Padahal ingatannya maunya Allah itu kita harus berbaik ke tetangga, seolah-olah kalau kita meninggal kelak yang akan menerima warisan harta dari kita bukan hanya anak istri tapi bahkan juga tetangga. Maknanya dari sejak hidup ini Allah mau kitanya berbuat baik ke tetangga. Allah maunya seperti itu. Maka kadang-kadang terganggu kan? Terganggu. Kita fokus pada kelakuan tetangga yang nggak menyenangkan. Kejadian, Pak. Baru aja kemarin, mungkin bapak-bapak dengar kan, nggak jauh dari bapak-bapak. Seorang ibu 3 hari mayatnya di rumah. Bapak sampai beritanya ke sini. Di apa? Asyifa RW apa, Pak? Asyifa. Bayangkan 3 hari ya baru ketahuan. Terus kita menyalahkan siapa? Salah tetangga? Udah pasti. Tapi berawal dari salah kita, sahih. Berawal dari salah kita. Ya, kejadian di mana-mana rahimakumullah. Dulu sebelumnya saya baru pindah di tempat rumah saya, di depan. Beda RT, depan rumah itu 1, 2, 3 rumah. Jadi 3 rumah arah ke kanan. Juga begitu, meninggal. 2 hari rahimakumullah. Itu 2 hari. Ibu itu tinggal sama anak remaja. Si anak nggak pernah nyapa orang dengan tampang remaja aja seperti itu. Si ibu kalau berdiri di depan rumah berdiri aja. Kita salam, assalamualaikum ibu. Dia cuma lihat doang. Padahal beliau nggak sakit, bisa ngomong, nggak ada masalah. Ya begitu nggak kelihatan, kita nggak mengerti kan? Nggak kelihatan, mungkin pergi karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah nyapa. Tiba-tiba anaknya pulang setelah 2 hari, si anak remaja itu gedor-gedor tangga, assalamualaikum, bu, Pak, tolong Pak, ada apa? Ibu saya meninggal. Kapan barusan? Nggak tahu Pak, kayaknya udah 2 hari. Allah nggak pernah salah. Allah nggak pernah salah. Allah maha tahu. Akan ada suatu hari, ternyata kita akan sangat butuh kepada tetangga kita. Maka segitunya pesan Nabi kan. Jibril terus menerus mewasiatkanku tentang berbuat baik kepada tetangga, seolah-olah kalau aku meninggal aku harus meninggalkan warisan untuk tetangga. Maka rahimakumullah, ini penting dalam hidup ini. Bekerja juga sama ya. Bekerja, berprofesi, apa nomor satunya rahimakumullah? Nomor satunya kalau kita ingatan akan Allah saat berprofesi itu, jangan jatuh ngemis. Karena ngemis haram. Itu aja. Itu nomor satunya itu. Jangan sampai ngemis. Kalau itu fokus dan prioritasnya, maka apa mungkin terjerat korupsi? Enggak lah. Enggak. Pasti aman dalam pekerjaannya. Karena perintahnya, kenapa bekerja? Kenapa dianggap fisabilillah? Karena ia berjuang agar tidak sampai mengemis. Agar anak istrinya bisa makan, tidak sampai ngemis. Itu tolak ukurnya, standarnya. Bukan makan kenyang, tapi tidak sampai ngemis-ngemis ke orang. Rahmatullah. Tiba-tiba berubah kan? Tergusur itu. Menjadi apa di pekerjaannya? Rivalitas, kompetisi. Oh dia kok bisa jadi pimpinan? Kasubdit atau apalah, kepala dinas atau apa namanya, jabatan kan banyak sekali sampai level presiden itu. Tiba-tiba berubah jadi isu kompetisi. Akhirnya tersingkir memang. Jujur dalam bekerjanya padahal baik, tapi karena ada yang nggak suka bermasalah. Nggak ada orang celaka dalam bekerja, dalam berprofesi kalau niatnya hanya gara-gara dia nggak mau jatuh jadi pengemis. Nggak bakalan, nggak bakalan. Karena ini adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi nyebutnya orang itu fisabilillah karena dia bekerja mengisi perutnya agar tidak jatuh mengemis. Titik. Oh dia dapat banyak. Alhamdulillah, rezeki Allah nggak boleh ditolak. Ya, karena menurut Allah dia berhak dapat banyak. Oh dia nggak dapat banyak, nggak masalah juga. Yang penting selama dia nggak sampai mengemis kepada orang lain.
Nah, rahimakumullah, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Nah, kita tinggal lihat aja satu persatu semua aspek kehidupan kita ini, bapak-bapak, di kantor misalnya, dalam pekerjaan berprofesi kan macam-macam, kita ada kantor, ada nggak kantor, macam-macam lah. Ya, kita lihat aja lah, kenapa kok saya nggak berhasil ya dalam profesi yang saya tekuni ini? Jangan-jangan nggak ada sama sekali ingatan akan Allah, rahimakumullah. Nggak ada sama sekali kepentingan Allah di sana. Yang ada justru ingatan akan yang lain-lainnya. Maka kita saksikan kan, rahimakumullah, itu kan dohir kan, dahir lil ayyan kalau kata orang Arab itu, kelihatan secara kasat mata. Apa itu rahimakumullah? Belum tentu yang paling banyak duitnya yang paling santai. Sahih enggak? Iya kan? Iya. Kadang-kadang yang paling banyak duitnya justru paling sibuk. Kan kita bingung tuh kan? Kan nggak ketemu itu logikanya. Ya, duitnya paling banyak, tanahnya paling luas, rumahnya paling besar, saldonya paling menumpuk. Harusnya paling santai dong. Pagi ngopi yuk, bismillah, langsung bisa. Jalan yuk, bismillah, langsung bisa. Yang terjadi kadang malah yang biasa aja, kelihatan hartanya nggak banyak, waktunya berlimpah. Selama itu untuk kebaikan. Kita ngobrol sebentar, bismillah. Kita jalan ini sebentar, bismillah, bisa. Masya Allah. Ada apa di sana? Ingatan akan Allah sebenarnya. Ingatan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi di mana-mana kan, Bapak-bapak kan? Nah, ini bukan soal, kan ada orang bilang gini, Ustaz, beda Ustaz. Kalau beliau itu perusahaan sendiri. Lah dia CEO-nya, komisaris utama merangkap direktur utama. Yang mau ngapain lagi? Siapa yang mau ngatur? Bisa pergi kapan aja. Banyak yang komisaris utama, direktur utama, tapi nggak ada waktu. Perusahaan rintis sendiri dari awal, nggak ada waktu. Rahimakumullah, ingatan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat kita hidup ini jadi lega, jadi nyaman, jadi tenang, jadi tentram dan seterusnya. Sama juga akhirnya kita ke anak kita, rahimakumullah. Ingatan akan Allah. Kalau enggak kan selalu timbul rasa kekhawatiran, apa bisa ya? Ya, kan kekhawatiran orang tua itu macam-macam kan? Karena kita kadang mungkin ngerasa pengalaman lebih banyak tempat yang kita singgahi, tantangan sudah kita lalui, berbagai macam tantangan-tantangan berat. Ini ngelihat anak, ini dia bisa enggak ya? Padahal instruksi Allahnya apa tentang anak? Didik, titik. Selama kita mendidiknya, maka kita benar. Oh, si anak hebat sekali. Ada kan orang tua begitu Pak? Banyak Pak. Saya ketemu banyak orang tua itu, dia kalau cerita anaknya, kagum ke anak itu minta ampun. Ustaz, anak saya Ustaz cuma orang kampung, naik pesawat aja nggak pernah. Anak saya udah keliling dunia Ustaz, kemana-mana. Hebat dia pengalamannya, tantangannya besar. Si orang tua merasa hebat dengan kehebatan anaknya. Padahal dia belum melaksanakan perintah Allah untuk mendidik anaknya. Udah bertahun-tahun nggak pernah keluar satu kata nasihat pun dari lisannya. Tapi dia merasa anaknya hebat. Terjadi kan? Rahimahullah. Tiba-tiba si anak kabur. Tiba-tiba begitu dia sakit, si anak ngundang orang lain untuk ngurus ayahnya, untuk urus emaknya, dia nggak pernah datang. Rahimakumullah. Tiba-tiba yang paling tragis, kita pernah bahas itu di sini, bapak-bapak. Apa kata si anak? Nanya apa si anak? Nelfon Ustaz, ya Ustaz, maaf Ustaz, mau nanya, ini ibu saya nggak dosa kan saya Ustaz kalau saya udah ikhlasin aja? Bayangkan, saya dengar pertanyaan itu, ya Allah, semoga Allah jaga hati saya. Bayangkan Pak, bagus sekali kata-katanya kan? Tapi apa dibalik kata-kata itu Pak? Ustadz, nggak dosa kan kalau saya udah ikhlasin aja ibu saya? Mau gimana lagi Ustadz? Itu apa maknanya Pak? Dia sebenarnya pengen nanya apa? Ustadz, saya nggak dosa kan kalau saya pengen ibu saya mati? Bayangkan. Anak yang dilahirkan sama emaknya, dibesarkan, dikasih makan, dikasih ASI. Begitu emaknya sakit,
Lagi orang tua itu sakit emang berapa puluh tahun sih? Paling lama 10 tahun biasanya kan? Itu udah lama banget Pak. Itu pun startnya usia 60. 10 tahun sakit, 70 meninggal. Sisanya si anak lahirkan sejak emak usia, bilanglah pernikahan biasa 25 tahun. Itu kan dia bahagia tuh. Disupport. Senang punya emak. Bahagia. Itu memori berpuluh tahun itu terhapus gara-gara puncak sakit. Dan gak ada puncak sakit 10 tahun. Puncak sakit hanya baru 3 minggu di ICU. Udah ngomong begitu, saya nggak dosa kan Ustaz kalau saya ikhlasin. Maknanya saya nggak dosa kan Ustaz kalau saya pengen mak saya mati. Gara-gara apa Pak? Telusuri kan? Kalau saya pengen telusuri ini, ya Allah tega sekali, kok bisa? Tapi bukan pengen cari-cari keburukan orang, cuman saya ngobrol-ngobrol aja. Emang gimana sakitnya beliau? Mengganggu, saya tanya-tanya ke keluarganya. Enggak, udah di ICU Ustaz. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain aja, cuma nunggu. Oh gitu, nunggu di mana? Nunggu di ruang depan ICU. Saya, oh nggak ada sofanya kan, gelar karpet. Tapi nggak repot kan, ganti pampers. Oh nggak bisa Ustaz, kita nggak boleh masuk, lihat doang. Oh. Lama-lama ngobrol, tapi kasihan anaknya Ustaz dagang. Udah 3 minggu nggak bisa dagang. 3 minggu nggak bisa dagang. Dulu maknya ngasih ASI buat dia 2 tahun. Mau nangis kita kan. Coba kalau si emak dengar kata-kata itu Pak. Tapi udah nggak dengar lagi kan, udah di ICU. Bukankah pertanyaan yang benarnya kan, Ustadz, mohon bimbingannya. Ini mak saya begini, saya sayang sekali sama beliau, saya pengen berbakti di detik-detik terakhir hidupnya. Apa saya sebagai anak yang harus saya lakukan? Itu kan harus bertanya. Kalau ingatnya Allah, apa yang harus saya lakukan? Tapi karena ingatnya dagang, dia pengen maknya mati. Bayangkan, bayangkan. Ada lagi yang ingatnya kerjaan. Udah 3 minggu berangkat kerja dari rumah sakit, pulang kerja ke rumah sakit. Ustaz, lelah saya begini nih. Istri saya kan ada haknya, anak saya ada haknya. Maka dia pengen orang tuanya cepat mati. Coba kalau ingatnya Allah, pasti pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan? Saya pengen berbakti. Saya pengen di detik-detik terakhirnya saya masih bisa dapat pahala. Saya dianggap oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua saya, ya Allah. Terdistorsi, rahimakumullah. Kalau kita nggak ingat Allah, semuanya akan kacau, rahimakumullah, hidup ini. Maka kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ada 2 ayat setidaknya yang menggambarkan resiko besar orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama surah At-Taubah ayat 67. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Jadi langsung jadi munafik. Lupa Allah itu langsung jadi munafik. Lupa kapan? Ya di mana-mana. Makin sering lupanya, makin berat derajat munafiknya. Apa yang dilakukan oleh munafik? Orang yang lupa Allah itu 3. 1, amar mungkar. 2, nahi ma'ruf. 3, yaqbiduna aydiyahum. Kikir. Tidak mau berbagi. Rahimakumullah. Itu orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu memposisikan dirinya sebagai pihak yang menerima aja. Itu ada beberapa orang, sebagian orang itu dia, saya nggak dalam posisi harus berbagi, saya posisinya penerima. Masya Allah, itu terjadi. Ya, kalau udah begitu berarti sudah melupakan Allah. Karena yang ingat Allah nggak mungkin rela selalu berada pada posisi penerima. Nggak mungkin, rahimakumullah. Orang yang ingat Allah tahu persis bahwa dia harus menjadi pemberi agar bisa dapat pahala dari Allah. Nggak mungkin amar mungkar. Ada kan amar mungkar? Setiap kali mengajak, ajakannya mungkar. Pasti ingatannya bukan Allah.
Orang yang ngajaknya ma'ruf, pasti yang ingatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba lihat, bapak-bapak main ke kiai-kiai kita kan, yang di pesantren-pesantren itu, coba duduk sama mereka. Yang kiai bener itu, kita duduk setengah jam, rasanya kita duduk seharian. Rasanya kita duduk sepekan, padahal baru setengah jam. Kenapa? Nasihat semua. Masya Allah. Amar ma'ruf. Tapi kita duduk sama orang yang gak jelas. Kita duduk setengah jam rahimakumullah, rasanya juga sepekan. Apanya yang sepekannya? Kemungkarannya. Gak habis-habis aspek kemungkaran yang dibahasnya. Jadi 3 hal ini akan terjadi pada diri kita kalau kita lupa sama Allah. Kita justru ngajak yang mungkar, kita justru mencegah yang ma'ruf, dan kita jadi berat sekali untuk berbagi, merasa kita berada di pihak penerima. Nah, ini mohon maaf bapak-bapak, ini para ustadz ini biasanya ini. Yang ketiga ini, kalau dia nggak mawas diri, dia tenang-tenang aja, kan gitu kan, di kampung-kampung ya gitu kan, guru-guru ngaji kan, ya, berada tiba-tiba di posisi pemberi aja, jadi enak, seneng nerima-nerima aja terus, nerima-nerima aja. Terus memposisikan diri seperti itu. Begitu ada momen berbagi nih, ayo jemaah silakan, bahasanya saya gitu, ayo jemaah, ayo bismillah, dia nya enggak. Itu terjadi rahimahullah. Ini otokritik ini bahaya sekali, karena orang pun nggak nuntut kan, soheh, orang nggak nuntut, orang mulai lihat kiai kaya raya tetap nggak nuntut agar si kiai berbagi. Beda dengan lihat orang biasa kaya raya. Kalau orang biasa kaya raya bukan kiai, pasti ditagih, Pak Haji, infak Pak Haji, kita ini ya. Coba kiai, mana ada dimintain begitu, malah kiai dikasih. Padahal udah kaya raya, rahimakumullah. Itu bahaya sekali. Bisa jadi kalau sampai penyakit ini bersemayam di dalam dada, sumbernya karena lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya para kiai, para ustadz, para guru ngaji itu cerminnya siapa? Nabi harusnya. Jangan tradisi. Kalau tradisi nggak semuanya tepat. Tradisi semua ustadz itu duduk aja. Untuk melihat kalau di pesantren sebagian kan salaman, cium tangan kasih amplop, cium tangan amplop, cium tangan amplop, cium tangan amplop. Dia mobil BMW Mercy 3 di rumah. Rahimahkumullah. Lah kiai muridnya yang cium tangan amplop itu naik motor butut, Pak. Itu terjadi itu di mana-mana. Rahimahkumullah. Kok bisa? Sudah lupa Allah. Lah tapi beliau kiai. Itu faktanya, karena ingatannya nggak kelihatan. Rahimahkumullah. Ayat yang kedua, Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan jadi seperti orang yang lupa Allah, maka Allah akan membuat engkau lupa dengan dirimu sendiri. Nah, lupa apa? Lupa bahwa kita makhluk. Orang kalau lupa makhluk apa cirinya, Pak? 2, sombong dan tidak mau menerima nasihat. Sombong itu merasa selalu tinggi, merasa selalu benar. Ya, satu lagi tidak mau, itu udah pasangan sebenarnya. Sombong itu udah pasti tidak menerima nasihat, karena lupa bahwa dia makhluk. Makhluk kan lemah. Jadi Allah lupakan diri. Dia nggak ingat Allah, kan nggak ingat Tuhan, nggak ingat Khalik. Maka dampaknya dia lupa bahwa dia makhluk. Dia merasa dirinya Tuhan. Ya, nah ini yang paling mengerikan, rahimakumullah. Kalau kita lihat di majelis-majelis ilmu itu tidak semuanya hadir kan? Kita harusnya misalnya di lingkungan ini harusnya hadir 250 misalnya. Yang hadir cuma 30, 20. Ya sebesar itulah, hanya sebanyak itulah yang benar-benar masih ingat Allah. Mereka diingatkan oleh Allah bahwa mereka makhluk, mereka lemah, mereka masih perlu mendapatkan nasihat. Nah, ini juga terjadi pada siapapun, termasuk pada orang-orang yang berilmu. Yang tiba-tiba nggak mau lagi nerima nasihat. Yang kedua, fa'ansahum anfusahum, Allah membuat mereka lupa akan potensi kebaikan yang ada pada dirinya. Dia merasa dirinya udah paling jelek, maka mudah putus asa. Orang yang lupa Allah mudah sekali putus asa. Ya? Udah kita nggak mungkin ini udah jelek sekali kan. Kemarin haji ya, bapak ngikutin kan, ini pelaksanaan haji paling jelek, ini nggak mungkin, kita pasti nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak, putus asa. Padahal dia kaget ada orang lain, enak ya, bisa cepat ya, bisa nyaman ya.
salah sendiri, sudah lebih duluan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal disitulah letak ujian doa, ujian yakin, ujian baik sangka sama Allah. Karena hadis kursi itu, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku sesuai prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya selama ia mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Kalau ia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Bayangkan. Kita kan dalam hidup ini pengen banget diingatkan, Pak. Diingat. Kalau coba aja misalnya, mohon maaf, kadang beli sesuatu kita pengen murah. Wah, lupa ya sama saya. Saya dulu pernah beli banyak di sini ya. Diingat itu memudahkan, diingat itu menyenangkan, terutama orang-orang baik. Lah Allah kurang baik apa? Bayangkan kita dilupakan sama Allah, beres kita, Pak. Segala sesuatu ngadepin sendiri dan udah pasti mudah putus asa. Maka ingatan akan Allah itu perlu diperkuat. Rahimakumullah. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, kita semua Allah beri kemampuan untuk selalu menghadirkan kesadaran bahwa Allah ada, Allah melihat, Allah menguasai, Allah mengawasi, Allah mengurusi, Allah menyelesaikan, Allah memberikan jalan keluar. Ingatan itu semoga selalu ada dalam pikiran kita dimanapun kita berada, sehingga hidup ini jadi lebih fokus. Dan kalau sudah fokus, perjuangan kita pasti jadi lebih ringan, dan dampaknya kita bisa menyelesaikan dan sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Ilustrasi sederhana yang tadi saya sampaikan, orang begitu melintas di jalan pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan dia pasti pengen selamat di jalan, tapi kan nggak jarang ada gangguan-gangguan, godaan-godaan di tengah jalan, kan disalip, jalan rusak atau yang lain-lainnya. Akhirnya ada yang nggak pernah sampai pada tujuannya gara-gara terpancing, terganggu konsentrasinya, malah mengikuti arahan dari setan. Maka mudah-mudahan Allah beri kita kemampuan untuk selalu ingat Allah, mulai dari perkara-perkara ibadah, nanti kita lanjutkan ke semua aspek hidup kita. Mudah-mudahan rahimakumullah, karena kita harus yakin sama Allah seyakin-yakinnya, sebagaimana yang Allah pertontonkan kepada kita setiap hari, bahwa orang yang bisa sampai tujuan itu tidak mesti orang yang tiba-tiba nggak punya waktu dengan istri, nggak punya waktu dengan anak, nggak punya waktu dengan sahabat. Banyak kita lihat sehari-hari orang bisa sampai pada tujuan kebahagiaannya, ada waktu sama istri, ada waktu sama anak, ada waktu sama sahabat, dan itu semua ternyata rahasianya apa? Beliau ada waktu sama Allah. Beliau selalu luangkan waktunya sama Allah, kan Allah penguasa waktu. Walaupun orang bilang 24 jam, tapi ada 24 jam yang panjang, ada 24 jam yang singkat, kan? Karena Allah penguasa waktu, dia selalu mau luangkan waktu sama Allah, nggak masalah, duduk, merenung, nyantai, bersikir. Untuk Allah selalu ada waktu, maka apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah berikan untuknya waktu bersama keluarganya, waktu bersama anak istrinya, waktu bersama kerabatnya, dan seterusnya.